Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini, kita akan membahas kira-kira siapa yang akan menjadi partner hidup kamu dan kira-kira bagaimana kehidupan kalian setelah menikah, oke? Jadi ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate untuk semua yang melihat ini dan tidak harus resonate di semua poinnya. Jadi silahkan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Bisa juga sih ada yang resonate cukup detail gitu, tapi ya kembali lagi, silahkan ambil yang resonate dan skip aja yang tidak resonate, oke? Oke, itu saja saya pikir. Silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan ingat ya, apapun hasilnya, ini hanya fun reading. Walaupun personal reading pun saya pikir, apapun hasilnya, langkah kalian itu adalah hak kalian dan tanggung jawab kalian sendiri. Jadi, jangan hanya mengambil ini sebagai satu-satunya pertimbangan ya. Ikuti intuisi kalian, mengatakan mau melangkah kemana, oke? Itu saja, silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian di sini. Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3, kartu nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4, silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian, lalu cek di description box. Biasanya di situ ada timestampnya, oke? Kita langsung ke kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 di sini siapa yang kira-kira akan kalian nikahi atau menjadi partner hidup kalian ya? Kalau yang saya lihat di sini, dia orangnya keras dan pelindung ya. Orang yang ya gimana ya? Keras dan tegas sama prinsipnya gitu. Terus dia cenderung melindungi pasangannya. Ini tidak harus pria sih. Pria atau wanita bisa berlaku untuk keduanya ya. Jadi silakan disesuaikan dengan keadaan kalian aja. Jadi kalau dia seorang wanita, dia cenderung mendominasi emang ya. Dan dia juga cenderung melindungi keluarganya. Jadi bisa anak-anaknya, suaminya, itu cenderung dia lindungi dari gangguan luar ya. Jadi kalau ada yang macam-macam sama suaminya pun dia cenderung ya protektif dan mungkin bisa sedikit posesif ya. Itu kalau wanita. Kalau pria, ya itu tadi, dia ini sosok ya, mereka ini sosok yang akan sangat melindungi pasangannya dan cenderung yang saya lihat di sini, pasangan orang ini, pasangan mereka yang ada di sini yang saya lihat ini, King of Sword ini, biasanya pasangan mereka cenderung sosoknya wanita yang lemah lembut atau wanita yang cenderung kurang bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi tinggi potensinya untuk disakiti orang lain ya. Biasanya pasangan mereka rata-rata karakter wanita yang seperti itu ya. Itu sih kalau yang saya lihat, oke? Jadi di sini mereka itu apa ya? Terpanggil ya untuk melindungi, untuk memberikan proteksi gitu terhadap ya karakter wanita seperti itu gitu. Dalam hal ini ya berarti pasangannya orang yang dia cintai gitulah ya. Oke. Jadi di sini kalau pria memang cenderung dia itu memimpin, dia memang jenisnya alfa ya. Kalau ini wanita cenderung wanita yang alfa juga, suka mendominasi, protektif, bisa sedikit posesif, oke? Lalu gini, kalau yang saya lihat di sini, ini sih ini ya, sepertinya Sun, Moon atau Risingnya Taurus ya, atau Earth sign lah ya. Earth sign yang lain kan ada Virgo dan Capricorn ya. Dominan yang saya rasakan di sini sih Taurus. Yang saya lihat juga ada Libra atau Air sign lah ya. Air sign lainnya kan selain Libra ada Aquarius dan Gemini ya. Tapi dominan yang saya rasakan di sini itu Libra, oke? Jadi terserah, silakan ambil aja itu. Tidak harus seperti sign yang saya sebutkan juga sih. Dominan yang saya rasakan itu, cuman ya kembali lagi tidak wajib seperti itu, oke? Jadi Sun, Moon atau Risingnya itu ada Earth sign dan ada Air sign gitu, oke? Jadi orangnya itu tadi keras ya, tegas sih, oke? Dan kalau yang saya lihat di sini, kalian ini, mayoritas dari kalian ini kemungkinan sebelum bertemu orang ini,
sempat mengalami yang namanya sakit hati, broken heart yang parah ya. Jadi kalian sebenarnya masih berada di energi terluka gitu sebelum kalian bertemu orang ini. Jadi orang ini yang membantu kalian healing. Oke. Kalian itu, nah di sini ada Three of Swords. Ini sebenarnya energi sebelumnya. Mungkin kalian sudah pernah ingin serius dengan seseorang ya. Bisa jadi mantan ya di sini. Nah, hubungan itu sebenarnya kelihatannya sih di sini cukup panjang, sudah cukup panjang. Cuman hubungan itu terasa toksik, oke? Okay? Jadi kalau yang saya lihat di sini, harapan kalian untuk hubungan itu bisa terselamatkan itu pupus gitu ya. Kalian sudah menelan kekecewaan yang besar, lalu kalian juga sudah memberikan pengorbanan yang besar, dan itu hilang semuanya. Dan mungkin sebelumnya kalian ini karakternya, maaf banget ya, semacam budak cinta gitu ya. Jadi ketika hubungan itu tidak sehat, kalian sering merasa tersakiti atau tersudutkan, kalian berusaha bertahan di situ dengan harapan ini bisa terselamatkan hubungan ini. Jadi yang kalian pikirkan hubungan itu bukan apa ya, bukan diri kalian. Ya bukan diri kalian lah, kalian lebih cenderung mengutamakan hubungan itu. Sebenarnya nggak masalah sih memikirkan hubungan itu, tapi jangan lupa memikirkan diri sendiri juga sebenarnya ya. Nah, itulah intinya yang saya lihat di sini seperti itu. Jadi sakit hatinya itu dalam banget ya. Kalian merasa kecewa, merasa dihianati. Pokoknya lukanya cukup lama nih kayaknya sembuhnya ya. Lukanya dalam dan lama sembuh. Itu lumayan memberikan trauma buat kalian sih. Jadi saat kalian didekati oleh orang lain, kalian cenderung defensif. Karena kalian sebelumnya sudah menaruh harapan besar sama orang itu, lalu kecewa. Jadi rasanya agak malas gitu untuk membuka hati, membuka lagi kepercayaan kalian gitu. Mencoba percaya lagi sama orang itu, saya lihat di sini energinya malas gitu. Jadi yaitu karena kalian memang belum selesai dengan luka itu. Luka itu masih ada di situ, sakitnya masih terasa, traumanya masih terasa. Jadi ketika dekat sama orang yang kalian ingat itu, akhirnya luka kalian dari masa lalu yang belum sembuh, ya itu yang menghambat hubungan kalian ke depannya. Itu yang saya lihat sih. Oke. Jadi ini energi masa lalu. Ini mantan yang paling apa ya, dibilang berkesan tapi bukan kesan yang baik juga sih. Oke, karena yang terlihat dominan di sini luka gitu. Jadi mantan yang memberikan bekas tersendiri dalam hidup kalian gitu ya, yang cukup dalam gitu. Dan kalau yang saya lihat di sini ya, hubungan kalian sama orang ini, orang yang akan kalian nikahi ini, King of Swords ini, itu prosesnya ya, proses pacarannya saya pikir nggak relatif nggak lama sih, karena orang ini udah mau langsung serius sama kalian. Apalagi tahu kalian itu sosok yang maaf banget ya, mungkin di mata orang ini rapuh gitu. Nah, tahu seperti itu dan tahu masa lalu percintaan kalian yang seperti itu juga membuat orang ini tuh apa ya? Ya gitu, jiwa pemimpinnya itu terpanggil gitu, dan dia memang ingin serius sama kalian dan gak mau bermain-main. Ingin melindungi kalian. Jadi ya yang dia tawarkan pada kalian itu komitmen gitu, dan itu prosesnya nggak lama gitu. Lalu kalian menikah kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi ya sosok orang ini sebenarnya dalam hal finansial dia orang yang cukup stabil ya. Dia mau berkarir di luar ataupun buka usaha, relatif penghasilannya itu stabil, meningkat walaupun nggak ya bisa dibilang meningkat bisa signifikan, cuman dia orang yang pekerja keras dan mapan gitu ya. Mau bekerja di luar pun, walaupun mungkin posisinya nggak harus tinggi banget, tapi pasti gitu, dan keadaan finansialnya stabil, penghasilannya cukup lah untuk kalian gitu ya, dan itu masih bisa meningkat. Kalau saya melihat nggak ada masalah dalam hal finansial dengan orang ini gitu. Mungkin dia nggak harus, mereka ya di sini, nggak harus langsung berada di posisi yang tinggi gitu, tetapi karir mereka itu jelas ya,
apa ya, step karir mereka itu jelas kalau mereka bekerja di luar. Kalau mereka bekerja sendiri alias mungkin mereka buka usaha sendiri ya sebagai entrepreneur gitu, mereka juga ya prinsipnya orangnya pekerja keras ya. Jadi um, usahanya itu ya namanya buka usaha untuk yang pertama itu pasti pernah gagal, tapi mereka karena mereka punya jiwa pekerja keras itu tadi. Jadi um, apa ya, berangsur-angsur. Kayaknya mereka nggak lama-lama sih gagalnya, kalau yang saya lihat justru bisnisnya lumayan oke dan stabil sih. Jadi mereka bertemu kalian itu sudah dalam keadaan mapan, intinya gitu, oke? Jadi dalam hal finansial nggak usah khawatir kalau kalian itu ingin apa ya, ingin menyandarkan hidup pada mereka ya, mereka sih fine aja gitu, nggak ada masalah, oke aja gitu. Cuman kembali lagi sih itu terserah kalian, apakah kalian mau apa namanya, menyandarkan sepenuhnya hidup kalian pada orang ini gitu. Nggak ada masalah sih dalam hal kekecewaan ya, karena orang ini tuh juga bisa diandalkan, apalagi kalau mereka sudah ke arah pernikahan, mereka itu sangat bertanggung jawab sama keluarganya gitu ya, seperti itu yang saya lihat. Cuman soal menyandarkan hidup kita 100% ke orang lain itu masalahnya bukan orang tersebut setia atau tidak, bukan, tetapi kita sendiri juga belum tentu sama orang itu terus, ya kan? Jadi ya gimana ya, um, kadang kalau kita terlalu bukan kadang, kalau kita terlalu menyandarkan hidup kita ke orang lain 100% ya memang akan sulit buat kita kalau hidup tanpa dia suatu saat nanti gitulah ya. Jadi ya itu mungkin yang bisa dirasakan oleh sebagian orang di luar sana yang sudah terlalu menggantungkan dirinya ke pasangannya gitu, atau ke seseorang, atau ke orang lain lah intinya gitu ya, seperti itu. Ya jadi proses recovery, proses untuk bangkit dan berdiri sendiri itu agak susah kalau sudah terlalu bergantung. Gimana sih rasanya kalau biasa dilayani, biasa dibantu, biasa nggak terlalu banyak berpikir gitu. Terus tiba-tiba orang yang biasa diandalkan itu sedang tidak ada gitu. Itu pasti berat ya. Itu hanya jadi pertimbangan aja sih. Maksudnya hanya ya sekedar memberikan sedikit informasi gitu, oke? Itu aja, oke? Jadi intinya kalau yang saya lihat di sini, nah ini keadaan berubah ya. Kalian mulai berani untuk membuka membuka diri kalian, memberikan kesempatan buat orang itu, apalagi orang itu datang dalam keadaan sudah mapan, stabil dan serius. Jadi kalian kalian di sini juga mungkin energinya udah males menunggu lama dan memang ingin segera berkomitmen gitu. Kalian lebih terlihat malas untuk pacaran sih kalau saya lihat di sini. Jadi karena mungkin sudah kecewa sebelumnya, jadi males mau pacaran lagi, pengennya tuh maunya langsung serius. Kayaknya gitu ya energi di sini kalau yang saya lihat ya. Ya begitu. Jadi begitu orang ini datang dengan komitmennya dan kemapanannya, kalian cukup berani untuk membuka hati ya. Lalu berani untuk mengambil langkah bersama orang ini ya. Di sini ada kartu The Fool dan Three of Cups ya. Di sini Wheel of Fortune, yang of Sword. Jadi di kartu ini kalian akhirnya berani untuk memulai hidup baru bersama orang itu gitu. Jadi siapa yang akan kalian nikahi, Ci? Ya itu tadi orangnya ya. Kalau yang saya lihat di sini sih cenderung bukan mantan ya. Dan kalian sama orang ini prosesnya cukup cepat sampai ke arah komitmen pernikahan ya. Kalau memang ya komitmen yang dimaksud di sini adalah pernikahan gitu ya. Kemudian orang ini adalah pelindung kalian. Terus sign-nya tadi sudah saya sebut, antara earth sign dan air sign, kombinasi keduanya juga dominan yang saya rasakan di sini Taurus dan Libra. Jadi sun moon rising ya, yang catatannya sun moon atau rising, oke? Okay? Lalu orang ini bisa jadi apa ya? Nah di sini di kartu sisterhood ini ya kelihatan banget mereka itu bisa jadi best friend kalian ya. Kalian itu gimana ya? Pokoknya semua masalah kalian
akan ceritakan sama orang ini, dan apa ya, kalian juga kelihatan sangat bergantung banget sama orang ini dalam mempertimbangkan permasalahan kalian gitu. Setiap permasalahan itu kalian selalu menyampaikan pada orang ini dan selalu ada andil orang ini dalam pertimbangannya, intinya gitu. Oke. Lalu ya kalian itu pokoknya ini banget lah. Ikatannya kuat ya kalau saya lihat di sini. Walaupun kelihatannya prosesnya relatif cepat, tapi ikatan kalian tuh cukup kuat dan dia itu sangat protektif sama kalian. Kalau pria di sini saya tidak melihat mereka itu cenderung posesif sih. Mereka lebih cenderung protektif. Tapi kalau wanita yang saya lihat di sini yang dominan tadi, kalau King of Swords ini di sini adalah wanita, mereka bukan hanya dominan dan protektif sama keluarganya, tapi juga sedikit posesif sama pasangannya. Oke? Itu saja pekerjaan saya sih melihatnya ya. Di sini ada yang punya usaha sendiri, orangnya ada yang punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Usahanya dibilang besar banget, ya relatif lah ya, karena ini kan general reading. Jadi dari menengah sampai yang cukup besar juga bisa aja ada gitu. Tapi yang pasti di sini kelihatannya stabil. Oke, usahanya sudah stabil. Kemudian kalau dia bekerja di luar, kalau yang saya lihat di sini, sebagian itu diperbankan, sebagian lagi itu di arah marketing, pokoknya gitu. Itu yang saya lihat di sini, oke? Ya itu sih. Ya orang ini bisa soulmate, bisa twin flame sih ya. Oke? Itu saja. Kemudian yang pasti kalian bertemu orang ini setelah kalian mengalami sakit hati yang dalam banget sih. Lalu bagaimana kehidupan pernikahan kalian bersama orang ini? Kalau yang saya lihat di sini, nah ini Ace of Wands ya, Three of Swords. Jadi ya pernikahan kalian ya, hubungan kalian sama orang ini itu bisa menjadi penyembuh kalian dari sakit hati kalian. Jadi orang ini membantu kalian healing. Pernikahan itu menjadi healing, menjadi proses healing juga sih buat kalian ya. Jadi kalau kalian sebelumnya cenderung jadi budak cinta aja. Nah, bersama orang ini kalian itu ya bisa agak berkebalikan sih. Bukan berarti mereka yang jadi budak cinta, enggak sih. Mereka juga bukan tipikal yang budak cinta. Jadi kalau mereka merasa kalian itu salah, mereka akan tegas. Nah, ketegasan mereka itu yang kelihatannya mereka itu jadi keras gitu. Padahal ya gimana ya, itu memang gayanya, tapi dalam hati itu mereka orang yang sebenarnya ya pasti semua orang kalau mau dicari kebaikannya ada aja sih, tapi intinya mereka penampakan dari luarnya aja yang keras tegas gitu, tapi dalamnya itu mereka penyayang sebenarnya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini kalian sama mereka ya, kalian itu akan diajarkan untuk lebih mandiri ya, lebih mandiri, dan gimana ya, mereka tuh bisa jadi kayak guru kalian gitu. Jadi mereka itu melatih kalian untuk lebih apa ya, ya ya mungkin lebih mandiri ya, itu tadi saya bilang. Jadi intinya mereka bukan hanya memanjakan kalian gitu, tapi ya itu ada hal-hal yang mereka ajarkan pada kalian lah intinya ya. Ya karena dia alpha ya, karakternya alpha, jadi kalian hanya mengikuti dia gitu. Kalian mengikuti mereka maksudnya, oke? Karena di sini orangnya kan lebih dari satu ya. Seperti itu. Nah, Six of Swords di sini. Jadi kalian memang di sini kelihatannya ya kalian inilah beralih lah ya, beralih, berpindah ya dari masa lalu percintaan, masa lalu dari percintaan kalian yang kelam gitu. Nah, di sini kalian lebih tertata hidupnya gitu ya, lebih dewasa hidupnya karena bersama orang yang dewasa juga gitu. Seperti itu. Jadi orang ini memang memberikan perspektif lain buat hidup kalian, buat diri kalian gitu, bahwa hubungan itu seperti ini, bisa seperti ini gitu ya. Jadi bersama orang ini berangsur-angsur luka kalian itu sembuh ya. Memang awalnya itu kalau inget itu rasanya masih sakit hati gitu, tapi lama-lama ya kayaknya hanya butuh beberapa tahun paling lama.
Beberapa tahun itu berapa ya? 7 tahun itu bisa beberapa tahun, enggak ya? Nggak sampai selama itu sih, saya pikir relatif cepat kok sama orang ini. Jadi proses healing kalian bisa relatif cepat gitu. Setelah menikah sama orang ini, kalian lebih bahagia, kalian lebih mudah untuk menutup luka itu, dan apa ya? Lebih cepat sembuhnya, lebih cepat healingnya dari luka itu gitu. Jadi ya udah biasa aja akhirnya, karena ya kalian udah menemukan kebahagiaan kalian di sini. Kemudian Nine of Pentacles, ya di sini saya lihat sih dalam hal materi pernikahan kalian itu cukup, ya itu tadi saya udah bilang cukup stabil bahkan berlebih gitu. Jadi untuk masalah materi kalian di sini nggak kelihatan kekurangan. Kebutuhan kalian tidak kekurangan, bahkan kalian masih bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan di luar kebutuhan itu ya. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi kehidupan pernikahan kalian makmur sih kalau yang saya lihat di sini ya. Nine of Pentacles ini makmur, bahagia gitu ya. Kalian buat yang wanita, kalau kalian memang hanya ingin fokus untuk keluarga di rumah, nggak ada masalah. Keuangan kalian masih oke-oke saja. Pokoknya pasangan kalian ini memang pasti mendominasi rumah tangga ya, karena mereka ini sebagai alpha gitu. Tetapi mereka mau mengajarkan kalian kalau misalkan kalian mau buka usaha sendiri, mereka mau mensupport materi kalian itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Ya, begitulah. Jadi ketika bertemu orang ini, segala masalah karmik kalian di belakang itu selesai, terputus. Selesai maksudnya ya sudah beres ya, sudah beres urusannya, dan apa ya, sudah inilah, complete lah ya, kayak gitu. Gitu sih, oke? Sudah dianggap selesai, maksudnya sudah terbayarkan. Kok nggak enak banget ya, kayak itu sebuah kesalahan ya, kita nggak tahu ya, maksudnya gimana ya, mungkin hubungan kalian dengan mantan itu bisa jadi karmik ya, tapi nggak harus menyalahkan kalian berarti kalian adalah orang yang bersalah di masa lalu, nggak juga sih, kita nggak berbicara soal masa lalu juga, karena masa lalu itu kan masa lalu yang mana dulu nih gitu ya, terlalu kompleks kalau melihat ke arah situ. Nggak harus kalian itu orang yang buruk. Justru mantan kalian yang jahat sama kalian, berarti mereka itu yang memanifestasi karma buruk untuk mereka sendiri gitu. Tapi intinya dari mantan kalian itu, kalian bisa jadi memang harus belajar untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik ya. Untuk berani melindungi diri kalian sendiri, berani untuk keluar dari situasi yang memang sudah nggak sehat, berani untuk buat langkah, berani untuk buat perubahan, berani untuk menyelamatkan diri kalian. Intinya mungkin itu pembelajaran yang mungkin harus kalian lalui saat kalian bersama mantan itu yang sepertinya karmic relationship itu gitu. Jadi nggak harus berarti kalian punya kesalahan, tapi bisa jadi ada pembelajaran gitu, pembelajaran lain untuk kalian ke depannya biar kalian lebih tangguh lagi, dan maksudnya apa ya, tidak terjebak sama orang yang seperti itu lagi lah intinya ya, oke? Kayak gitu, seperti itu sih. Dan yang paling penting pernikahan kalian ini ini ya, apa namanya, bisa jadi reward ya, karma baik buat kalian gitu. Tapi gini ya, maksudnya kalau ada orang yang jahat sama kita, bukan berarti kita hanya menuai karma baik aja, tapi kita belajar dari kejahatan mereka itu, jalan keluar kita untuk tidak terjebak di kejahatan itu gimana gitu. Walaupun di situ kita korban misalkan, tapi kan tetap harus cari jalan keluar biar gak jadi korban terus gitu. Maksudnya universe itu biar kita lebih smart lagi, lebih kuat lagi, lebih punya ide lagi untuk menghadapi masalah yang semacam itu. Intinya gitu sih, oke? Jadi itu saja dari kartu nomor 1 ya. Kehidupan kalian, pernikahan kalian stabil karena kalian itu cocok. Yang satu alpha, yang satunya lagi memang cenderung suka menjadi follower gitu. Jadi
memang jiwanya follower. Jadi apa ya? Memang lebih suka mengikuti dan memang butuh pemimpin gitu. Cocok. Jadi pernikahan kalian itu stabil ya. Tidak banyak, saya sih nggak melihat banyak bertengkar. Mungkin kalian merasa agak sedikit apa ya? Sedikit mungkin bisa jadi ada sedikit ketakutan karena orang ini tegas gitu. Kalian mungkin bisa takut punya kesalahan atau melakukan kesalahan. Cuman ya orang ini tegas tetapi sebenarnya baik. Ya semua orang pasti baik lah kalau dicari ya kebaikannya gitu. Tapi intinya dia hanya kelihatan tegas aja, tapi ya memang kelihatannya tegas. Ya memang orangnya tegas gitu. Cuman mereka ini pelindung, jadi santai aja. Kalian kalau buat kesalahan pasti ya akan dikasih tahu dari perspektif mereka. Cuman ya mereka juga nggak akan ngapa-ngapain kalian kan, maksudnya karena mereka kan melindungi kalian, itu sih intinya. Oke, jadi stabil secara ekonomi finansial, kemudian kehidupannya juga saya pikir cenderung stabil, nggak banyak bentrok karena ya karakter yang saling cocok itu tadi antara alpha sama followers. Oke, itu saja di kartu nomor 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, untuk kartu nomor 2 ya. Untuk file 2, kira-kira siapa yang akan kalian nikahi? Nah, ini. Yang akan kalian nikahi, orangnya itu intuitif. Intuisinya tinggi. Di sini ada High Priestess dan ada Page of Cups. Jadi, mungkin kalian juga punya intuisi tinggi. Jadi, kalian berdua nih nanti bisa sama-sama punya intuisi tinggi dan sebenarnya bisa membaca pikiran pasangannya satu sama lain gitu ya. Jadi, kalau yang saya lihat di sini, satunya memang intuisinya lebih tinggi, tapi satunya intuisinya juga cukup tinggi. Jadi terserah, kalian mungkin bisa punya masalah komunikasi, kalian bisa punya masalah dengan pride. Kalau kalian punya masalah komunikasi itu lebih karena pride juga sih ya, pride ya, ego gitu. Karena sebenarnya kalian itu sama-sama bisa membaca pikiran dan merasakan perasaan satu sama lain gitu. Itu yang saya lihat di sini, oke? Kemudian orangnya smart ya. Orangnya smart, orangnya dominan maskulin ya. Di situ kelihatan juga kartunya. Dominan maskulin ya. Jadi kalau pria mereka cukup maskulin ya, bukan cukup tapi emang maskulin banget sepertinya ya. Mungkin bisa saja pengalamannya dengan para wanita banyak di masa lalu, cie. Kalau untuk wanita, ini juga wanita yang cukup maskulin gitu ya. Kemudian secara keuangan mereka cukup lah. Bagus, maksudnya bagus. Di sini Six of Pentacles ya. Jadi memang keuangan mereka, ada kan orang yang keuangannya memang bagus gitu. Jadi kayaknya apapun yang mereka lakukan cenderung apa ya, materinya itu mengalir gitu, entah dari sumber manapun, bisa memang dari keluarganya, bisa memang dari dia sendiri atau mereka sendiri yang mungkin cenderung mudah untuk cari pekerjaan, cenderung mudah dapat link. Intinya tuh bisa jadi memang mereka itu dalam hal materi itu cukup luck gitu, punya faktor luck yang cukup tinggi gitu. Jadi untuk mencari pekerjaan di luar mereka nggak susah ya, bisa itu tadi, walaupun nggak hanya dari mereka sendiri ya usahanya, bisa juga mereka dapat link gitu, tapi intinya keadaan mereka itu udah cukup oke gitu, banyak bantuan dalam hal materi. Maksudnya gini, mungkin mereka mau kerja di luar, mereka punya banyak link gitu, mungkin posisi mereka, kenalan mereka itu cukup strategis, jadi mereka nggak merasa takut untuk kehilangan kesempatan, alias kesempatan itu selalu ada buat mereka, terutama dalam hal finansial. Jadi orang ini kemungkinan dalam hal materi relatif nggak pernah merasa kekurangan gitu ya. Sorry. Jadi kemungkinan orang ini memang secara materi ya oke, memang sejak dari keluarganya ya. Selain punya materi yang sebenarnya cukup oke, orang ini juga orang yang royal ya, mungkin gaya hidupnya juga royal, dan mereka ini sama orang lain juga terutama teman dekat. Oke, maaf ya saya ulang, jadi mereka ini royal sama teman dekat atau kerabat dekat gitu ya. Intinya cukup royal sama orang-orang yang dekat sama mereka dan orang-orang yang mereka sayangi ya.
Jadi misalnya pacar, teman itu mereka cukup royal. Sorry, maksudnya gimana ya? Pacar, gebetan ya atau teman dekat itu mereka cukup royal orangnya ya. Gitu deh. Cenderung nggak perhitungan kalau saya lihat di sini. Kemudian yang saya lihat di sini orangnya juga pride-nya cukup besar ya, egonya cukup besar. Orang yang mereka ini juga saya melihatnya tipikal alpha ya, tapi bisa juga kalian juga alpha gitu. Jadi sama-sama alpha. Tapi yang pasti orang ini adalah orang yang eh, cenderung berani mengambil keputusan atau mengambil resiko. Kalau memang dia sudah meyakini mau sesuatu, dia akan kejar itu orangnya ya. Kemudian bisa jadi orang ini cenderung menjadi apa ya namanya, menjadi pemimpin dalam grupnya, itu bisa juga sih, atau intinya mereka ini bisa jadi populer ya, bisa jadi ya, karena royal itu juga ya gaya hidupnya. Oke. Kemudian kalau yang saya lihat di sini Sun Moon Rising-nya itu saya melihat ada a fire sign di sini ya. Jadi fire sign di sini ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Sun Moon Rising. Kemudian saya melihat juga Earth sign di sini ya. Earth sign itu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Itu sih yang saya lihat di sini, oke? Kemudian yang saya lihat di sini orang ini orang ini adalah orang yang sebelum kalian menikah sama mereka, kalian sebenarnya sudah punya hubungan sama mereka, cuman sempat off gitu. Jadi ya off ini kan bisa mantan, bisa juga mantan gebetan ya, bisa mantan pacar, bisa mantan gebetan, atau gebetan terus sempat off, hubungan gak berlanjut tapi akhirnya kembali lagi, itu bisa jadi seperti itu. Cuman sebelum kalian menikah ada fase dimana mereka ini kangen banget sama kalian saat hubungan kalian itu off ya. Jadi di kartu ini kelihatan juga ya, mereka sangat merindukan kalian ya. Kemudian pride dan egonya tinggi, jiwa maskulinnya dominan ya. Kalau pria mereka ya tadi saya udah bilang pria yang sangat maskulin, cenderung alpha di kelompoknya ya karakternya. Kalau wanita ya mereka wanita yang tough, yang maskulin, yang berani, yang pride-nya juga tinggi, dan mereka juga apa ya, nggak bisa sembarangan mereka mengikuti sesuatu gitu, karena mereka sangat kuat sama prinsipnya ya, keras tegas itu kalau wanita ya, sama sih pria juga gitu. Oke. Jadi sempat off hubungan kalian sebelum akhirnya kalian menikah gitu ya. Jadi gini fasenya, karena mungkin pride kalian sama-sama besar, ego kalian sama-sama besar, kalian sempat off. Orang ini itu tidak bisa melupakan kalian, karena bisa jadi semua orang yang pernah dia pacari dan dia pernah dekati dahulu di masa lalu, orang-orangnya ya, orang-orang yang pernah mereka ya dekati itu di masa lalu itu, mantan atau mantan gebetan atau mantan pacar terserah lah ya, adalah orang-orang yang karakternya beda sama kalian. Jadi bisa jadi kalian ini adalah sosok yang cukup unik di mata mereka. Ya memang cenderung kelihatan sama-sama keras ya, sama-sama tegas, sama-sama alpha gitu. Cuman ya kalian itu seperti berkaca. Nah, di situ ada kartu ini ya. Kalian itu bisa jadi twin flame di sini ya. Begitulah intinya ya. Jadi karakter kalian itu sebenarnya karakter kalian itu ada kesamaan ya sebagian. Tetapi di kesamaan itu bisa memisahkan kalian. Jadi misalkan kalian sama-sama alpha dan sama-sama keras, ego dan pride-nya sama-sama tinggi ya. Kemudian ketika dihadapkan pada perspektif yang berbeda, nah itu bisa jadi memisahkan kalian karena tidak ada yang mau mengalah. Cuman kalau yang saya lihat di sini, pada akhirnya saat kalian bersama, yang maskulin itu, yang dominan maskulin itu yang cenderung mengalah. Oke? Intinya gitulah. Oke, itu sih yang saya lihat di sini. Ya. Jadi itu bisa memisahkan. Ya, jadi gini, tadi kembali ke fase saat kalian off ya, putus ya. Kalau ini pria, mereka itu udah mengenal lumayan banyak jenis wanita, ya. Kayaknya mereka juga banyak yang naksir deh gitu ya. Kalau
ini mereka wanita yang saya nggak bilang punya pengalaman banyak dengan pria, tetapi mereka adalah sosok yang fast learner gitu. Jadi belajarnya cepat. Mereka nggak harus pacaran dulu sama orang itu untuk tahu karakter orang itu dan mempelajari karakter orang itu seperti apa, atau jenis-jenis pria itu gimana dengan karakternya yang bagaimana, itu mereka cukup observasi gitu. Walaupun mereka juga bisa jadi banyak yang mendekati, tapi bukan berarti mereka punya pengalaman pacaran dengan banyak orang, itu belum tentu sih kalau yang wanita ya. Tapi kalau yang pria kayaknya lumayan sih. Dan kayaknya pengalamannya sama wanita juga banyak memang. Pengalaman punya hubungan dengan berbagai wanita gitu ya. Intinya bisa jadi mantannya juga banyak, atau mantan yang pernah dia dekati itu banyak. Nggak harus pernah pacaran gitu, bisa jadi. Itu juga banyak kayaknya ya. Cuman kalian ini adalah sosok yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka itu tertarik sama kalian gitu. Mungkin mereka itu memang agak sulit sama kalian dalam hal karakter dan komunikasi. Tetapi mereka itu sebenarnya mengagumi isi pikiran kalian, kecerdasan kalian itu mereka kagumi gitu. Karakter kalian yang prinsipil seperti itu mereka kagumi gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka sulit move on dari kalian. Bisa juga karena kalian punya bond connection, soul connection kalian cukup besar, cukup kuat ya, bisa jadi twin flame. Jadi gimana ya? Mungkin memang ini apa ya? Ya dengan orang ini mungkin kalian memang seharusnya gitu ya. Alias ya mungkin orang ini memang the one ya, adalah orang yang kalian nikahi. Jadi ya bisa jadi memang cenderung sulit untuk move on dan akhirnya kembali lagi sama orang ini. Kalau kalian sih, sorry, yang saya lihat di sini yang lebih feminin ya, itu bukan berarti susah move on dari orang ini ya, tapi yang maskulinnya yang sulit untuk melepaskan femininnya, itu yang saya lihat di sini, oke? Tapi itu kalian sulit untuk benar-benar lepas karena ya bisa jadi kalian punya soul connection yang cukup besar, bisa jadi kalian twin flame. Jadi gimana ya, kalaupun kalian nggak menikah, kalian nggak benar-benar lepas begitu aja gitu. Tapi kalau saya lihat di sini kan, ini orang yang sudah kalian nikahi ceritanya, orang yang akan kalian nikahi ceritanya kan, fun readingnya seperti itu gitu ya. Memang kalian menikahnya sama orang ini, itu yang saya lihat, oke? Ya begitu. Nah, oke. Jadi setelah fase off yang cukup lama, bisa juga drama yang cukup berliku, akhirnya kalian kembali reunian, lalu mereka udah nggak mau lama-lama ingin menikah sama kalian gitu sih. Nah, kelihatannya di awal memang orang ini orang yang sulit berkomitmen ya. Itu sih ya yang terlihat di sini. Awalnya kelihatan seperti itu, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berkomitmen. Kelihatannya memang sulit, iya mungkin memang sulit berkomitmen gitu, mengingat banyak sekali pengalamannya di belakang gitu. Kelihatannya bukan tipikal orang yang mudah berkomitmen gitu, tetapi ketika dia sudah memutuskan berkomitmen, artinya ya mungkin dia benar-benar suka sama orang itu, suka banget gitu ya. Jadi bersama kalian orang ini sangat mau berkomitmen. Jadi saat kembali lagi, saat kalian sudah sempat off lama, itu cenderung langsung ke arah serius. Jadi ya mungkin dari awal mereka serius sih, cuman masalah komunikasi ya. Dan bukan komunikasi aja, sepertinya masalahnya sedikit sih, simple. Ego tapi jadi besar gitu ya. Dan rumit gitu. Jadi setelah off lama ini di kartu The Tower, nah di kartu The Fool ini kayaknya setelah komunikasi reunian kayaknya mau langsung menikah sih kalau yang saya lihat di sini. Nah, Ten of Summer. Oke, Nine of Wands, The Chariot. Oke. Bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Tadi saya udah sebut ya ciri-ciri orangnya seperti apa, pekerjaannya ya. Oke, pekerjaannya deh. Karakternya tadi udah ya, semuanya udah. Sign-nya sudah saya sebut, Earth dan Fire sign, oke? Bukan orang yang ya gimana ya, sebelum kalian menikah kalian sempat off, jadi bener bukan orang yang baru banget gitu ya. Karena ini general reading, jadi kita nggak bisa berbicara kalian sudah bertemu apa nggak sama orang ini, cuman intinya prosesnya kalian bertemu itu nggak langsung menikah gitu, tapi sempat off dulu gitu, sempat jadi mantan dulu, entah mantan pacar atau mantan gebetan lalu menikah gitu lah intinya, oke? Jadi perlu ada konflik besar dulu sampai akhirnya reunian, dan konflik besar ini kan mengantarkan kalian pada putusnya hubungan ya, off ya.
Nah, itu ada salah satu orang di sini yang ada salah satu pihak lah intinya yang kangen banget dan sulit lepas. Lalu ya itu tadi, saat berusaha kembali lagi dengan memberanikan diri untuk mengesampingkan egonya ya, mencoba komunikasi, akhirnya maunya langsung ke arah yang serius, menikah gitu. Jadi setelah dari proses itu tadi, fase ini, the tower ini, kayaknya prosesnya nggak lama langsung menikah sih. Oke. Kalian memang sebelumnya banyak konflik kalau yang saya lihat di sini ya. Sebelum kalian menikah, dan sepertinya saat kalian menikah itu juga bisa jadi memicu banyak konflik. Cuman karena kalian sudah pernah punya banyak konflik sebelum menikah, akhirnya sama-sama belajar untuk berhati-hati menjaga pernikahan ini, sehingga sebisa mungkin konflik itu diminimalisir lah ya. Jadi biar nggak mudah untuk memancing emosi pasangannya dan akhirnya malah jadi bubar kayak sebelumnya gitu. Akan lebih hati-hati lagi karena ya perpisahannya itu lumayan menyakitkan, sehingga belajar sih, sangat belajar dan sangat berhati-hati dalam pernikahan karena nggak mau terulang lagi gitulah kira-kira. Oke. Itu tadi karakternya, itu tadi sosoknya, kemudian pekerjaan ya. Pekerjaannya ya di sini nggak bisa berbicara spesifik ya karena apalagi di sini kayaknya general banget yang terlihat di sini. Oke, cuman yang pasti secara materi dia nggak ada masalah sih. Oke, dia bisa bekerja. Kalau saya melihatnya di sini dia cenderung bekerja di luar sih. Kalau yang file 1 atau grup 1 itu kan ada yang buka usaha sendiri ya. Kalau di sini kayaknya yang saya lihat dominannya mereka bekerja di luar ya, bekerja di bawah company lah ya, bekerja di luar lah intinya ya, terserah mau bekerja di perusahaan swasta atau BUMN, terserah ya, pokoknya mereka kelihatannya bekerja di luar. Dalam hal finansial nggak ada masalah kayaknya sama orang ini, dan karirnya di luar itu sebenarnya cukup bagus kok ya. Pokoknya soal keuangan ya mereka juga kelihatannya enggak lah. Kalau dibilang kekurangan enggak, cuman kalau merasa mau lebih ya iya bisa jadi gitu. Cuman saya melihat ada support dari pihak lain juga. Support di sini bisa jadi memang backgroundnya dia dari keluarga yang sebenarnya oke gitu. Tapi intinya dari dia sendiri pun rezekinya bagus, itu yang saya lihat, oke? Dan iya, oke, kita kembali ke sini ya. Ini itu gambaran bagaimana pernikahan kalian kelak ya. Kalau saya lihat di sini pernikahan kalian itu seperti apa ya, wahana di Dufan kali ya. Jadi tapi wahananya itu yang menguji adrenalin gitu di kartu The Chariot apalagi. Jadi mungkin karena karakter kalian ya bisa sama-sama bentrok itu tadi, kalian itu juga passionate sebenarnya. Jadi kalian bisa bertengkar, bisa berdebat, tapi habis itu bisa nempel lagi gitu. Jadi ya yang membuat nempel lagi, yang melekatkan lagi itu sebenarnya passion sama cinta, passion dan cinta gitu ya. Tapi intinya pernikahan kalian itu tidak membosankan sama sekali, tidak membosankan ya. Oke, yang saya lihat di sini kalian itu salah satu kalian itu ada yang cukup posesif ya. Yang maskulin itu cenderung posesif. Iya, kalian sama-sama dominan sih di sini. Tapi ada yang lebih posesif di sini yang saya lihat. Pernikahan kalian itu sebenarnya ya itu tadi bahagia gitu, membahagiakan, nggak membosankan ya. Oh ya, saya juga mau bilang bahwa orang yang ada di sini ya, baik mereka yang akan menikah sama kalian dan kalian sendiri adalah tipikal orang yang sebenarnya tidak bisa berada di kebosanan ya. Bayangkan aja, mereka yang pria nih ya, punya pria yang ada di sini punya pengalaman banyak sama wanita gitu ya. Wanita yang ada di masa lalunya juga cukup banyak kayaknya. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang yang seperti ini nggak bisa bosan. Oke? Kayaknya yang wanitanya juga gitu, bukan tipikal wanita yang apa ya bisa bertahan dalam situasi yang membosankan gitu. Mereka cenderung butuh tantangan gitu, dan hubungan kalian ini saat menikah pun tetap menantang. Kalau yang saya lihat di sini ya, ada The Chariot dan ada Nine of Wands. Ini cukup menantang, passionate ya. Karena dari karakter kalian sendiri ya. Jadi gimana ya? Kalian bisa sering bertengkar tapi ya
bisa sering juga gitu. Gitu deh ya. Titik ya. Jadi bisa sering bertengkar, bisa sering bercinta kalau saya lihat di sini, oke? Ini untuk kehidupan pernikahan ya. Oke. Jadi hubungan kalian memang menantang karena ya sama-sama dominan dan ada yang cenderung suka cemburuan juga sih. Ya, nggak mau pasangannya itu dekat atau ngobrol enak sama orang lain, itu mereka bisa langsung cemburu gitu. Kayak gitu sih, oke? Banyak perdebatan ya. Jadi saya lihat sih di sini memang ya tadi kayak wahana Dufan gitu. Em, Selalu ada hal-hal yang membuat kalian berdebat karena dari karakter kalian sendiri juga sama-sama keras ya. Sedangkan perspektif kalian tidak selalu sama. Ya gitulah. Dan ada orang di sini yang cenderung suka untuk menguji emosi pasangannya gitu. Mungkin buat mereka itu menarik kali ya, tapi buat yang dipancing emosinya itu kan kayaknya nggak lucu gitu. Ya itu sih akhirnya membuat hubungan ini kelihatannya tidak membosankan gitu. Buat orang lain yang melihat di luar itu kayaknya indah gitu, tapi buat mereka yang menjalani ini ya gimana ya, menyenangkan tapi juga melelahkan, itu yang saya lihat, oke? Tapi intinya pernikahan kalian ini bahagia karena dilandasi oleh cinta dan passion, bukan cinta aja tapi ada passionnya juga di sini. Passionnya besar, oke? Di sini ada Ten of Summer atau Ten of Cups dan The Dreamer atau apa ini namanya? The Fool ya. Gitu deh, oke? Kemudian kalian berdua orang yang sama-sama kuat, sama-sama tangguh. Jadi saya melihat kalian ini bekerja sama, bukan saling menggiring ya. Karena keduanya alpha ya. Jadi ya gitu, kalian itu jadi kayak best friend gitu. Teman sih. Jadi ya pokoknya pengaruh kalian itu sama-sama kuat di sini. Saya melihat di sini pasangan yang seimbang, sama-sama kuat, sama-sama saling bukan mengarahkan ya, tapi bekerja sama gitu. Nggak ada yang sama-sama saling mendominasi juga sih, karena memang karakter kalian dominan, tapi tidak ada yang bisa diatur. Jadi ya itu seimbang, ya ada plus minusnya sih. Oke, kalau yang pertama itu kan enggak ya. Yang pertama itu ada pemimpin dan ada pengikut. Kalau ini enggak, dua-duanya bisa sama-sama menjadi pemimpin. Tapi ya akhirnya gimana ya? Saya melihat ini sehat-sehat aja karena gimana ya, nggak harus sih satu pemimpin satu pengikut, itu nggak harus. Sama-sama kuat tough seperti ini juga nggak ada salahnya gitu. Artinya dalam berdiskusi jadinya seimbang, nggak hanya dari pikiran satu orang, tapi orang lain itu punya kontribusi besar untuk menyumbangkan energi, menyumbangkan pikiran, kecerdasan, idenya gitulah intinya ya. Jadi bobot pikirannya itu seimbang lah ya, sama-sama bisa mengimbangi. Itu yang saya lihat di sini. Jadi intinya walaupun kalian tadi punya minusnya adalah bisa sama-sama crash, bisa saling bentrok, tetapi kalian punya kelebihan lain, yaitu saling mengimbangi. Kekuatan kalian saling mengimbangi, oke? Sama-sama intuitif, tadi saya kan udah bilang, oke? Gitu ya di sini. Apakah dia selingkuh? Saya nggak yakin sih, Ci. Katanya tadi ini ya, apa namanya, mantannya atau orang di masa lalunya cukup banyak. Ya, bisa jadi banyak. Ya, saya melihat di sini sih cenderung banyak ya buat yang pria. Cuman orang ini kalau sudah mendapatkan pasangan yang memang tipenya, Cie, yang memang apa ya, bisa mengimbangi dia dalam banyak hal, orang ini sebenarnya nggak selingkuh, tapi dia cemburuan. Itu yang saya lihat di sini. Dan itu bisa jadi masalah besar. Karena ada orang yang kalau cemburuan itu suka balas dendam ya. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Mungkin pasangannya nggak bermaksud selingkuh, tetapi orang ini yang mudah cemburuan, itu bisa seperti itu, oke? Itu saja dari kartu nomor 2, jangan lupa like, comment, share, cie. Ya, kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, ini untuk kartu nomor 3 ya. Kalau yang saya lihat di sini ya, karakter orang yang akan kalian nikahi ini ya, yang terlihat di sini, itu kalau dari sign-nya ini fire sign ada, kemudian fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign ya yang terlibat di sini, sign-nya itu, sama ada air sign juga di sini. Air sign-nya ya bisa Aquarius,
Gemini, Libra ya. Yang kuat sih di fire sign dan air sign ya. Walaupun ada juga earth sign-nya di sini ya. Oke. Earth sign itu kan ya ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Cuman kalau yang saya lihat di sini ini karakternya itu keras orangnya ya. Orangnya itu kemauannya keras. Jadi maaf banget nih, orangnya itu cenderung melihat hanya dari perspektifnya dia. Jadi begitu orang lain atau pasangannya itu tidak satu perspektif sama dia, ini cenderung jadinya bentrok. Dan orang ini kecenderungan ya, pasangannya harus mengikuti perspektifnya, itu kalau yang saya lihat di sini. Dan kalau yang saya lihat juga, orang ini punya trauma ya dalam hubungan. Bisa hubungan percintaan, bisa hubungan dalam keluarganya. Di sini ada Three of Swords ya. Jadi ada hal yang sebenarnya belum sembuh, belum hilang ya. Itu yang mempengaruhi dia di kehidupannya lah ya, intinya gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh butuh sentuhan cinta, butuh air gitu lah ya, intinya sentuhan yang menyejukkan, air yang menyejukkan, intinya gitu sih. Karena ada sakit hati yang dia miliki yang belum sembuh. Bisa saja dia punya hubungan yang kurang sehat sama orang tuanya. Bisa juga ada kemarahan sama keluarganya atau sama mantannya. Intinya ada sebagian yang dari hubungan keluarga, ada yang dari hubungan percintaan di masa lalu. Tapi ada luka yang belum beres di situ. Ditambah ego dia cukup besar, lalu dia orangnya itu kurang demokratis. Jadi dia cenderung apa ya, tidak menerima pendapat lain gitu. Kalau dalam berhubungan ya, maksudnya dengan pasangannya gitu, kalau pasangannya beda pendapat sama orang ini, cenderung bertengkar sih. Gimana ya, kalau bertengkar bisa saja nanti ada yang mengalah, tapi orang ini itu sepertinya bukan pihak yang akan mengalah, itu kalau yang saya lihat. Jadi pilihannya mengalah sama orang ini atau ya bentrok terus, karena orang ini kelihatan tidak mau mengalah itu ya. Itu kalau saya lihat di sini dari luka masa lalu ada yang belum selesai. Cuman kalau dalam hubungan keluarga yang tidak sehat, itu kalau saya jelaskan di sini panjang juga ya. Tapi intinya gini, kalau prinsip saya sendiri, kalau saya sudah merasa tidak nyaman dengan siapapun itu, lebih baik jaga jarak itu sih. Karena jaga jarak itu mungkin bisa melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu. Jadi kalau yang namanya toxic relationship itu bisa aja nggak hanya dari satu pihak. Bisa aja karena itu sudah toxic circumstances ya, akhirnya cenderung saling menyakiti. Nah, dengan jaga jarak ya, biar konsentrasinya itu tidak terlalu pekat di situ toksiknya itu, akhirnya lebih melindungi satu sama lain, melindungi diri kita, melindungi emosi kita, melindungi kesehatan pikiran kita gitu bisa jadi, dan kita pun juga melindungi orang lain ya kan, dengan pikiran yang lebih refresh, lebih jernih, kita juga akhirnya tidak mendapatkan trigger negatif yang akhirnya berdampak juga buat orang lain. Intinya sih seperti itu kalau dari pendapat saya pribadi. Jadi tidak semua hal itu harus dipaksakan, sampai berbenturan pun masih harus dipaksakan gimana caranya ngeblend gitu, kayak gitu. Nggak harus seperti itu sih ya. Kayak kita memaksakan air dan minyak harus bersama tanpa adanya sabun atau emulgator lah bahasanya ya. Ya, atau yang sifatnya ada emulsinya di situ. Ya nggak sih? Sabun itu sebagai itu kan ya. Sifatnya ya, coba dikoreksi kalau. Tapi saya pikir itu, maksudnya sifat sabun itu bisa sebagai emulgator lah ya. Jadi dia bisa menyatukan antara minyak sama apa namanya, air ya. Cuman maksudnya gini loh, nggak harus dipaksakan minyak dan air itu menyatu gitu. Kadang biarkan mereka hidup di ya di jalannya masing-masing aja gitu. Oke, itu saja ya dari sini. Kemudian nah ini dia itu karakter yang cukup impulsif, lalu orangnya itu sangat bersemangat ya. Jadi dia mudah sekali terstimulus, mudah untuk kena trigger, dia mudah berapi-api gitu. Dia itu semacam itu, energi dia ini ya seperti api kecil
yang dikasih bensin lalu langsung jadi api besar gitu. Jadi orangnya tuh kayak gitu karakternya, berapi-api, bersemangat, bisa jadi ambisius. Yang saya lihat di sini sih mereka orang yang impulsif, tadi saya udah bilang. Mudah marah bisa jadi, tapi orangnya itu mudah juga untuk semangat. Orang ini ya, kalau yang saya lihat sih mungkin lebih ke Aries ya, Leo gitu sih. Kayaknya dominannya ada karakter itunya sih ya, Sun Moon Rising ya. Jadi mereka ini ya itu tadi, mudah marah tetapi mudah lupa gitu. Lupa kalau sudah menyakiti orang lain gitu misalkan, karena itu tadi marahnya itu impulsif gitu. Oke, dan orangnya sangat bersemangat ya, jadi kalau mereka mau sesuatu mereka akan kejar itu, jadi semangatnya tinggi. Oke, jadi tadi sign-nya saya udah sebut, mereka pekerja keras. Oke, untuk karakternya tadi udah. Em, orang ini sebenarnya pengalamannya cukup dalam, cuman masalahnya mereka itu ini ya, dalam memanage atau mengatur emosinya itu sih, karena itu tadi mungkin ada luka juga bisa jadi. Lalu memang butuh partner yang tepat sih, karena uh, partner yang tepat itu bisa membuat mereka lebih kalem, meredam mereka, dan juga bisa membantu mereka healing juga gitu. Orang ini juga mungkin merasa di masa lalu atau pernah punya pengalaman lah intinya, mereka ini merasa sudah memberikan pengorbanan tetapi dikecewakan, itu yang membuat mereka itu marah gitu. Kayak ada dendam dan luka dari hal itu juga sih saya lihat ya. Oke, pekerjaan ini bisa pria dan bisa wanita ya. Pekerjaannya mereka bisa buka usaha sendiri juga sih, bisa punya usaha sendiri, entrepreneur bisa, bekerja di luar pun bisa. Cuman kalau yang saya lihat tekanan mereka itu besar ya, tekanan pekerjaan mereka besar, dan untuk karakter mereka yang seperti ini itu dampak tekanannya juga lebih besar gitu. Akhirnya bisa jadi mereka itu jadi mudah marah, mudah terstimulus emosinya, jadi lebih impulsif lagi gitu. Macam-macam lah kalau pekerjaan ya. um, itu sih ya, bisa jadi ya tekanan di kantor itu juga bisa ya membuat mereka jadi lebih kelihatan capek dan kelihatan sensitif gitu. Bisa juga sih, kebanyakan kelihatannya sih di, ya tadi saya udah bilang ada yang buka usaha sendiri, tapi kayaknya kebanyakan bekerja di luar. Saya sih melihatnya di area perkantoran lah ya. Oke, kalau nggak marketing itu juga bisa. Lebih ke area perkantoran ya daripada lapangan. Cuman kalau di lapangan mereka berarti kemungkinan ke arah marketing gitu. Karena kan di lapangan kan banyak ya bidang yang pekerjaannya harus turun di lapangan, itu banyak. Nah, kalau yang saya lihat di sini itu yang turun di lapangan itu marketing. Sisanya kayaknya lebih banyak berkutat di dalam kantor, dan itu juga bisa membawa stres buat mereka sendiri sih, dengan karakter mereka yang seperti itu juga gitu. Kayak gitu. Oke, itu saja. Kemudian bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Nah, ini yang saya lihat di sini. Saya menerima beberapa pesan, J. Ini general reading aja sih, karena nggak akan bisa spesifik untuk semua orang ya. Tapi pesannya ini cukup spesifik, jadi mungkin ini nggak akan resonate untuk semua orang pasti ya. Karena pesannya spesifik, biasanya hanya resonate untuk beberapa orang. Oke? It's okay, ini general reading, jadi belum tentu resonate ya. Pesan spesifik yang saya dapat ya, ingat, ini kemungkinan hanya akan resonate sama beberapa orang aja. Saat menikah ya, saat sudah berada di situasi yang
mapan banget ya, dengan materi yang melimpah, finansial yang oke, saya melihat ada potensi yang punya third party situation di sini. Entah yang pria atau yang wanita, entah yang maskulin atau yang feminin. Ya maskulin dan feminin tidak ada hubungannya sama pria dan wanita sih. Tapi saya menyebutkan semuanya aja. Pria, wanita, atau ya kalau nggak melihat dari pria dan wanita ya antara maskulin dan feminin. Karena kan di sini bisa jadi ada yang ya orientasi seksualnya beda-beda kan di sini ya. Apakah kalian yang perempuan, apakah kalian yang wanita, apakah kalian yang feminin, ataukah kalian yang maskulin gitu. Intinya macam-macam ya di sini, oke? Paham ya maksudnya? Ini bisa yang maskulin, bisa yang feminin. Ada yang terlibat third party situation saat mereka sudah lebih sukses lagi di pekerjaannya dan finansialnya ya. Tapi yang saya lihat di sini sih yang cenderung punya third party situation itu yang cenderung karirnya itu jadi sukses, yang akhirnya jadi sukses sih. Ya, yang punya karir yang cukup signifikan perbedaannya. Atau perubahan karirnya cukup signifikan, perubahan keuangannya cukup signifikan. Jadi saat dia atau mereka ini sukses ya, entah mereka ini bisa yang feminin, bisa yang maskulin ya, bisa keduanya tergantung situasi kalian masing-masing di luar sana ya. Cuman orang yang nantinya kelihatan lebih sukses di pernikahan ini ya, kelihatan lebih sukses karirnya ya, perubahan karirnya cukup bagus banget dan signifikan ya, kemungkinan akan terlibat third party situation atau iya ada orang ketiga yang masuk ya. Tapi saya pikir orang ketiga itu tidak akan masuk kalau tidak ada celah ya. Kalau tidak ada celah mereka tidak akan masuk. Kalau dibikin ada celah ya mereka jadi masuk gitu. Mereka bisa masuk atau bisa aja mereka diundang gitulah intinya ya. Tapi hati-hati ya, potensi adanya third party situation di sini ada ya. Yang saya lihat ini pesan spesifik, tidak akan resonate untuk semuanya, pasti hanya akan resonate sama beberapa, oke? Nah, maaf banget ya. Di sini ada Prince of Pentacles, King of Wands. King of Wands-nya 2 kali, Queen of Wands sama Nine of Wands ya. Ya kadang gitu, ada orang yang saat sukses dia ya biasa aja karena emang dia sudah menemukan pasangan yang pas. Tapi saat dia mungkin tidak tahu sebenarnya pasangan yang dibutuhkan seperti apa, lalu ya mungkin kurang, ya mungkin sempat gimana ya ya intinya hati-hati lah ya, maksudnya sebelum menikah ya pasti semua orang pasti maunya hati-hati, tapi kan ada orang yang cenderung ingin cepat, ada orang yang cenderung ingin dia cenderung ingin memahami dulu keadaan lapangannya gimana, atau memahami dulu sosok di depannya itu seperti apa, mengenal lebih dalam gitu, karena dia mungkin gak mau nantinya akan jadi masalah yang rumit gitu saat menikah gitu. Ya orang emang beda-beda dan macam-macam sih, tapi intinya kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan itu macam-macam, kebutuhan karakter kita gitu ya, kebutuhan diri kita, ternyata yang kita butuhkan adalah sosok yang seperti ini gitu. Jadi ya udah gitu, amannya ya sosok seperti itu aja gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin dia nggak tahu apa yang dia butuhkan, bisa aja dia tergoda dalam pandangan dia lebih serak sama orang ini, atau mungkin dia berpikiran ya udahlah ya, cinta itu bisa dibangun. Ya benar sih bisa dibangun, tapi kalau karakternya nggak mendukung ya sulit juga untuk membangun itu gitu kan. Circumstancesnya tidak mendukung, sulit juga untuk membangun itu. Faktor circumstances tidak mendukung adalah bisa jadi karakter gitu ya gitulah, perbedaan passion itu juga bisa ya gitu intinya, oke? Ada yang seperti itu, ada yang ya untuk menikah yang penting kan orangnya itu A B C D, jadi kalau udah ada A B C D ya sudah gitu, ya udah menikah aja. Ada yang seperti itu, ternyata ada hal krusial yang dibutuhkan, yaitu karakter E yang tidak dimiliki oleh orang tersebut ya, itu jadi bingung juga. Intinya sih ya semua orang pasti maunya hati-hati gitu ya. Ini bukan
mau mengasih tahu lagi gitu ya, hanya mengingatkan. Karena pasti kalian semua sudah tahu di luar sana. Tapi kan dia namanya manusia, bisa aja lupa, hilaf dan lain-lain gitu. Tapi intinya penting banget sih untuk selektif memilih pasangan. Itu bukan berarti kita banyak maunya, enggak juga, tapi mempertimbangkan dengan kebutuhan kita aja gitu. Memang tidak ada yang sempurna, jadi pilih yang kelebihan dan kekurangannya masih bisa kita terima gitu ya. Dan kembali lagi di sini, kalau yang saya lihat tadi potensi third party situation di sini. Jadi begitu sosok itu lebih sukses atau melejit karirnya gitu di tengah-tengah pernikahannya gitu, tiba-tiba dia jatuh cinta sama orang lain yang dia pikir orang itu bisa mengimbangi dia. Dia merasa kayak terlambat bertemu soulmate-nya. Lalu yang dia nikahi selama ini siapa? Soulmate atau siapa gitu kan? Situasinya seperti itu yang saya lihat di sini, oke? Lalu ini saya ambil dari kartu bawah ya, karena benar-benar ini sih kayak connected gitu sama filenya. Jadi begini ya, Six of Wands, Six of Sword, Eight of Cups, King of Cups, dan ada Three of Cups. Oke, ada Five of Wands, The Hermit, Prince of Wands, dan ada The Star, ada Justice. Oke, jadi udah cukup ya, itu aja. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya di tengah-tengah karirnya yang naik itu ya, orang tersebut bertemu atau jatuh cinta sama orang lain ya, yang bukan pasangannya dalam pernikahan gitu. Orang lain ini bisa jadi memang orang baru, bisa jadi orang lama yang datang lagi. Ya, beda-beda ya. Karena ini general reading ya, tapi ini tidak akan resonate juga sama semua orang. Jadi tenang aja karena ini pesannya terlalu spesifik, oke? Kemudian di orang tadi yang sudah sukses tadi di pekerjaannya atau karirnya, dia merasa dia jatuh cinta sama sosok yang tadi yang menjadi partner dalam third party situation tadi ya. Dia jatuh cinta sama sosok itu, dia merasa sosok itu bisa memahami dia, bisa memenuhi ekspektasinya, lalu bisa mengimbangi dia gitu. Sosoknya itu bisa dia lihat hampir sempurna gitu di matanya gitu. Nah, di situ dia jatuh cinta sama orang lain yang bukan pasangannya dalam pernikahan. Nah, disitulah bisa muncul adanya ya, bisa muncul yang namanya third party situation ya, ada potensi orang ketiga atau hubungan lain yang masuk ya, atau hubungan lain yang bercabang keluar bukan dalam lingkaran pernikahan gitu, alias ya itu tadi third party situation. Oke, itu potensi yang terlihat di sini kalau yang saya lihat ya. Jadi dia merasa kayak jatuh cinta lagi gitu. Ya begitulah, itu mungkin ujian ya. Atau bisa juga pasangan yang dia nikahi itu mungkin tidak memenuhi ekspektasinya dia, dan dia baru sadar, bisa juga kayak gitu. Atau seiringnya berjalannya waktu, ternyata pasangannya itu memang tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Mungkin di awal itu semacam diusahakan untuk memenuhi ekspektasi. Nah, kalau kita memaksakan sesuatu, biasanya kedepannya nanti akan sulit ya, karena gimana ya, memaksakan hanya di awal aja. Jadi kalau memang nggak siap, lebih baik jujur apa adanya, memang diri kita seperti ini. Silahkan diterima, kalau enggak pun nggak ada masalah sebelum melangkah ke jalan yang lebih panjang gitu. Sebelum melangkah panjang ke sana gitu, lebih baik kalau enggak sekalian. Itu saya sih lebih suka yang kayak gitu, oke? Jadi itu masalahnya di sini. Seiring berjalannya waktu, dia merasa agak bosan sama pasangannya yang menikah itu. Mungkin dia juga merasa tertekan, bisa jadi karakter mereka yang terlalu beradu gitu ya, dan pasangannya itu tidak bisa memenuhi ekspektasi dia merasa seperti itu. Dan begitu dia ketemu orang ini, orang yang membuat dia jatuh cinta ini, di saat dia sedang di atas karirnya, nah di situ munculnya konflik dalam rumah tangga. Di sini ada Five of Wands ya, kayak gitu. Dan disitulah dia akhirnya harus memilih tetap berada di pernikahannya atau dia mengikuti hatinya ingin melangkah ke orang lain gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini dari
kartu nomor 3 dari grup 3 dari file 3. Oke, itu saja saya pikir cukup. Jangan lupa like, comment, share, ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jadi itu tadi kira-kira gambaran saat kalian berada dalam pernikahan. Oke, ya. Sebentar. Ada yang mau saya sampaikan lagi nggak ya kira-kira? Ya, saya pikir udah jelas lah ya itu orangnya. Ya, itu ya. Itu saja. Ya, bye. Oke, ini untuk kartu nomor 4, file 4 atau grup 4. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya, untuk sign-nya itu udah jelas sih. Sign-nya ada air sign ya. Air sign dominannya di Libra, Sun, Moon, Rising ya. Jadi air sign itu sebenarnya ya selain Libra ada Aquarius, ada Gemini gitu ya. Tapi kuat banget air sign-nya di sini. Lalu saya melihat di sini juga ada earth sign sih ya. Dan ada fire sign. Ini Sun, Moon, Rising sih kombinasi semuanya. Bisa jadi di Sun, Moon, dan Rising kalian satu sama lain ada unsur itu. Kuat di Libra. Oke. Kemudian Libra, Sun, Moon, Rising. Earth sign itu juga kuat sih. Capricorn, Taurus, Virgo, oke? Ya, itu. Atau bisa juga yang dominan maskulin di sini Sun, Moon, Rising-nya dari fire sign sama air sign. Ya gitulah intinya, oke? Tapi yang saya lihat di sini ya sosoknya aja. Orang ini sebenarnya orang yang sangat selektif sekali kalau berurusan sama komitmen. Mungkin mereka ini bisa juga kalian sih. Ya, kalian sama-sama seperti itu bisa jadi. Tapi yang saya lihat di sini setidaknya ada pihak yang mungkin sebelumnya mereka agak takut ya berkomitmen karena mereka mencintai kebebasan mereka gitu. Jiwa bebas sehingga mereka merasa komitmen itu bisa membungkam kebebasan mereka itu gitu. Jadi mereka merasa belum siap kecuali mereka menemukan orang yang bener-bener pas di mata mereka gitu. Dan mereka nggak merasa diburu waktu untuk itu gitu. Mereka nggak merasa itu deadline yang harus mereka kejar. Jadi mereka santai aja gitu. Apalagi mereka nggak terlalu merasa berkomitmen di sini adalah ide baik gitu dulunya gitu, sampai akhirnya mereka merasa sudah cukup dengan perjalanan mereka. Mereka sudah merasa ada capeknya lah ya, mungkin ya gimana ya mereka sih tetap mencintai kebebasan mereka, cuman mungkin bisa juga kalau mereka sebelumnya sempat berganti-ganti pasangan, itu bisa membuat mereka capek juga gitu. Berganti-ganti orang yang harus dekat sama mereka. Lama-lama mereka agak capek dengan dinamika itu dan mereka ingin settle down. Itu yang saya lihat di sini, sehingga mereka mempertimbangkan sekali orang yang nantinya akan berkomitmen dengan mereka. Oke. Saya melihat di sini sih yang cenderung dominan itu tadi saya udah bilang air sign ya. Nah, satu lagi pasangannya itu yang dominan earth sign. Ya, yang dominan maskulinnya kayaknya air sign, yang dominan femininnya earth sign. Air sign dan earth sign ya. Feminine, earth sign. Kayaknya itu yang dominan. Ya, bisalah. Dibolak-balik vice versa. Dibalik atau vice versa juga bisa. Oke, kembali lagi, jadi dia merasa ada saatnya dia harus mengakhiri atau merubah dinamika hidupnya dalam hal percintaan dan berkomitmen sama orang gitu. Kayak gitu. Di sini ada Six of Swords, di sini King of Wands. Ya, dia siap berkomitmen. Jadi gini, ini kalau pria karakternya itu jelas mereka mencintai kebebasan. Saya pikir pria dan wanita, feminin atau maskulin, mereka tipikal orang yang sangat mencintai kebebasannya. Bahkan setelah menikah, mereka itu tidak suka kebebasannya terlalu ditekan ya. Santai aja. Mereka itu juga bukan
typical player sih sebenarnya. Kebebasan di sini itu lebih pada mungkin pekerjaan, mengejar karir, kegiatan dalam karirnya atau passionnya itu mereka nggak suka ditekan. Prinsip hidupnya juga nggak terlalu suka kalau harus diatur ya, untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil. Maskulin, feminin, rata-rata seperti itu yang saya lihat di sini ya. Itu tadi orangnya berjiwa bebas, pikirnya bebas, open minded, terbuka pikirannya ya. Kemudian untuk yang feminin, mereka orang yang sebenarnya kelihatan cukup stabil dalam hal finansial. Orang yang pekerja keras jelas, karena saya lihat dominan juga earth sign ya. Sun moon risingnya dominan, ada earth sign-nya, earth sign. Jadi ada Capricorn, Taurus atau Virgo ya. Lalu mereka orang yang cukup prinsipil dan demokratis ya. Mereka kelihatannya tegas, mereka kelihatannya kuat, keras sama prinsipnya dan keputusannya. Cuman mereka ini sebenarnya demokratis, itu yang saya lihat di sini, oke? Karena mereka juga mencintai kebebasan, jadi mereka menghargai kebebasan orang juga gitu, pilihan orang lain gitu. Itu kalau yang feminin. Yang feminin ini cenderung independen, terus orangnya itu bisa memberikan vibe nyaman buat pasangannya ya. Dewasa, bijaksana. Ya tadi saya udah bilang keras ya. Orangnya juga bukan tipikal orang yang bergantung sama pasangan kayaknya ya. Cenderung independen sih, oke? Itu kalau yang saya lihat di sini. Itu kalau yang feminin. Kalau yang maskulin, ya tadi bebasnya sama. Mereka cenderung mengatur. Ya, agak sedikit memaksa sih dalam hal mengatur gitu. Lebih cenderung mengaturnya sih di energi maskulin ya. Kemudian mereka ini orang yang ya kayaknya gimana ya, ini sama-sama orang berjiwa bebas sih. Kalau dibilang alpha, ya bisa jadi mereka punya karakter alpha. Tetapi mereka juga bukan tipikal orang yang harus diikuti dan apa ya, harus jadi pemimpin dalam grup itu enggak sih. Cuman mereka juga nggak bisa diatur orangnya gitu. Tapi kalau yang maskulin di sini memang dalam hal pasangan ya, dalam hal hubungan ini, mereka yang lebih suka harus diikuti kayaknya. Lebih suka mengatur, lebih suka menunjukkan powernya gitu. Dan keras ya. Jadi bisa sama-sama keras, cuman yang maskulinnya kayaknya lebih keras deh. Kayak gitu. Yang feminin sih masih lebih demokratis ya, tapi kayaknya yang maskulin ini lebih keras yang saya lihat, oke? Kemudian dalam hal pekerjaan, oke. Mereka ini orangnya karir oriented ya, jadi mereka itu cenderung fokus sama karirnya ya. Jadi kalau mereka sibuk sama pekerjaannya ya wajar aja. Itu karakternya yang saya lihat di sini ya, sibuk dengan pekerjaan dan bisa saja pasangannya merasa terabaikan. Selama ini mungkin bisa aja pasangannya merasa terabaikan, mantan-mantannya. Tetapi saat bersama ini, the one ini yang saya bilang tadi, feminin yang earth sign tadi, sama femininnya itu mereka merasa lebih dihargai kebebasannya gitu. Dan ya memang sih terkadang bisa merasa terabaikan femininnya, cuman apa ya, tapi kayaknya femininnya masih lebih mengerti dibandingkan mungkin mantan-mantannya di masa lalu. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Gimana ya? Jadi intinya ini orang-orang yang sama-sama bekerja keras, sama-sama karir oriented. Kayaknya sih maskulin dan feminin ya. Cuman ya itu tadi, mungkin pengalaman yang maskulin, mantan-mantannya sering merasa terabaikan. Tetapi setelah sama orang ini di sini ya,
dia merasa dapat pasangan yang pas karena sama-sama karir oriented dan sama-sama menghargai kebebasan gitu. Terkadang ya memang dia bisa lupa waktu karena itu tadi, pekerja keras, karir oriented kan tadi saya udah bilang gitu. Kayak gitu sih. Itu karakter ya. Sign-nya tadi saya udah sebutkan. Oke, ini gini. Kayaknya perjalanannya gini ya. Saya nggak bilang ini mantan ya. Tapi saat ini kalian bertemu nih, saya pikir langsung merasa cocok gitu. Walaupun nggak langsung berbicara ke arah serius. Apalagi dua-duanya mencintai kebebasan dan orang yang cukup prinsipil gitu. Nggak langsung berbicara ke arah komitmen, cuman merasa cocok ya, nyambung. Dan hubungan ini emang relatif nggak langsung dibawa ke arah komitmen pernikahan, tapi lebih ingin menikmati dulu dan mengenal gitu. Sampai ada pihak yang merasa gimana ya, merasa connected gitu ya. Oke, saya lihat di sini kayaknya mungkin maskulinnya sih. Maskulinnya ini yang merasa terbayang-bayangannya, apalagi ada kartu The Dreams ya. Jadi dia merasa cocok nih sama orang ini, sama orang yang dia temui ini gitu. Terus dia merasa walaupun dia itu tipikal yang cuek gitu, nggak terlalu sering kepikiran gitu, tapi sosok di sini bisa membuat mereka ini kepikiran ya. Nah itulah akhirnya mereka pikir sudah cukup, kayaknya orang inilah the one-nya gitu. Jadi dibilang hubungannya lama banget juga enggak sih, tetapi langsung berbicara ke arah komitmen juga enggak gitu, karena ya itu tadi, mereka orang yang bebas, kayaknya mau merasa nyaman dulu, mau merasa terikat dulu, baru mereka melangkah ke arah komitmen gitu. Jadi mereka nggak suka kalau merasa diikat, tapi mereka lebih suka merasa terikat sendiri gitu, ngerti nggak? Kalau diatur mereka nggak suka. Tapi kalau kalian atau ya ini bisa kalian bisa mereka sih, tapi kalau ada orang yang bisa mengatur emosinya, perasaannya, pikirannya gitu, tanpa terkesan berusaha mengatur gitu. Nah, mereka suka yang kayak gitu, gitu. Oke? Okay? Jadi perjalanannya seperti itu. Saya pikir sih nggak sempet off dan drama yang apa ya, yang besar ya. Off lama atau drama yang berliku-liku, yang dramatis, yang fluktuatif gitu, kayaknya enggak sih. Proses perjalanan hubungannya sampai ke pernikahan ya. Dibilang terlalu lama juga enggak prosesnya. Tapi dibilang terlalu cepat juga enggak gitu. Karena ya itu tadi, orang ini karakternya nggak suka buru-buru gitu. Apalagi mereka mencintai kebebasan gitu. Mungkin sempat off, tapi saya nggak melihat off yang terlalu lama gitu. Dan drama yang itu tadi saya bilang, drama yang fluktuatif gitulah ya. Ya biasa aja sih. Cuman saat apa ya, saat nggak bertemu, saat nggak berkomunikasi itu sempat terpikir gitu. Akhirnya ya udah, mungkin di situ adalah fase orang itu yakin bahwa ini yang dia temui itu adalah the one, dan sepertinya saatnya dia harus melangkah ke arah pernikahan gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini gitu ya. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi belum sempat pacaran tapi sempat deket gitu. Sebagian orang di sini bisa jadi belum, nggak sempat pacaran tapi ya udah tahu sama-sama saling naksir, cuma diem-diem aja gitu. Terus komunikasi sempat off, tapi on lagi, maksudnya nyambung lagi gitu, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah langsung ke arah serius gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin berpacaran tapi nggak yang lama banget sih. Karena gini, di grup yang sebelumnya ada yang off-nya itu lama dan dramanya cukup besar. Kalau yang saya lihat di sini, dramanya nggak terlalu besar, biasa aja. Cuman kecil-kecilan, off kecil-kecilan aja. Oke, bentar-bentar gitu aja ya. Jadi tadi itu pekerjaan. Sebentar. Pekerjaannya apa ya kira-kira?
orang ini kebanyakan sih saya melihat orang ini bekerjanya lebih di kantor ya daripada di lapangan. Iya deh kayaknya. Sebentar ya. Iya betul. Kayaknya mereka lebih cenderung macam-macam ya, karena nggak harus di kantor juga sih. Cuman saya melihatnya lebih di ruangan gitu ya. Ya di ruangan itu kan nggak harus di perkantoran, bisa aja di rumah sakit, di klinik, atau ya di mana-mana sih. Pokoknya di ruangan gitu. Lebih banyaknya sih itu. Karena kalau di luar ruangan alias outdoor itu ada yang mungkin mereka bekerjanya di bagian industri, tapi di lapangannya bukan di pabriknya, mungkin bisa jadi di lapangannya, di macam-macam ya, pengeboran lah, atau ya yang lebih yang outdoor memang. Tapi kalau saya di sini melihatnya lebih ke indoor gitu. Oke, itu sih lebih banyak di sini bekerja di luar sih, bukan entrepreneur itu kalau yang saya lihat. Oke. Bekerjanya areanya ya ini bisa jadi IT, bisa jadi area keuangan, itu sih. Oke, itulah sementara ya. IT, keuangan itu bisa jadi di bagian manajemennya itu. Pokoknya saya melihat ini kebanyakan indoor dan kebanyakan di bekerja di luar, di bawah company, bukan entrepreneur gitu. Oke? Bukan juga bekerja di lapangan. Oke, itulah ya. Kemudian bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Kalau yang saya lihat di sini kalian saling mengimbangi ya, saya lihat. Sebentar. Oke, untuk kehidupan pernikahannya bagaimana ya? Sebenarnya dalam hal ekonomi oke. Ya, dalam hal finansial materi oke. Dua-duanya saya pikir sama-sama powerful. Atau sama-sama memberikan faktor luck lah. Intinya sama-sama bisa saling support. Walaupun support itu tidak harus materi ya, tapi emosional, pikiran itu bisa jadi ya, support secara emosional atau pikiran itu bisa ya. Tapi intinya sebenarnya kehidupan keluarganya stabil ya dalam hal finansial ya. Terus kalian juga kelihatannya nggak terlalu banyak perdebatan ya. Ya namanya berdebat itu ada sih. Cuman ya namanya banyak itu relatif sih ya. Kalau saya sih melihatnya ini tidak terlalu banyak perdebatan yang besar. Ya perdebatan kecil lumayan lah ya. Cuman kalau perdebatan besar kayaknya nggak terlalu kelihatan juga sih di sini. Nggak terlalu kelihatan banyak kayaknya ya. Nggak terlalu kelihatan dominan ya. Karena ada loh yang kelihatan banget konfliknya itu besar dan panjang, jadi dominan banget konfliknya, kayaknya sering banget berdebat atau adanya perdebatan besar itu kayaknya cukup sering. Cuman di sini kayaknya enggak, karena tidak terlalu bergesekan gitu loh karakternya. Oke. Ya. Cuman nih kalau yang saya lihat di sini, mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini ada pesan spesifik, tapi ya balik lagi karena pesannya spesifik belum tentu akan resonate untuk semua orang. Ya kalau pesannya spesifik biasanya hanya resonate untuk sebagian orang aja sih. Tapi kalau yang saya lihat di sini ada kemungkinan ada pihak di sini ya, siapapun entah yang maskulin atau feminin, itu bertemu dengan orang lama yang nanti bisa menjadi kendala dalam pernikahan ini. Jadi positifnya dalam hal finansial pernikahan ini oke, stabil ya, saling mengimbangi. Cuman ada pesan spesifik untuk hanya beberapa orang pasti, karena ini spesifik. Munculnya orang lama, karena di sini saya melihat ada Six of Cups ya, lalu ada Five of Cups, ada the Moon, dan ada Ten of Pentacles, Four of Cups. Oke, banyak juga ya. Ya di sini ya. Nah ini Six of Cups, Five of Cups, dan the Moon ya. Saya sih melihat ada orang lama yang akan hadir di antara kalian. Orang lama dari kehidupan salah satu di antara kalian ya.
bisa jadi dari kehidupan feminin, bisa jadi dari kehidupan maskulin. Sosok lama gitu muncul lagi ya. Lalu ya sepertinya bukan orang biasa ya, Ci. Maksudnya bukan orang biasa itu karena kedatangan orang ini itu bisa mempengaruhi perasaan pasangan gitu. Pasangan, maksudnya pasangan di sini bisa kalian, bisa mereka ya, karena ini kan general reading, tapi pokoknya ada pihak yang kedatangan orang lama. Dan sepertinya ada perasaan terhadap orang lama tersebut. Ya gimana ya, namanya affair, affair itu kan nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kalau sampai terjadinya affair, ya saya pikir itu sudah saling bertepuk tangannya. Jadi perasaan itu nggak hanya dari salah satu orang, tapi kedua pihak itu punya perasaan gitu. Orang lama itu sama orang di sini, salah satu pihak di sini itu punya perasaan gitu ya, dan itu bisa jadi masalah dalam pernikahan. Gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Itu yang paling jelas ya. Tapi ada. Nah ini kalau saya mau menjawab ujungnya kemana itu terlalu spesifik, karena di sini kan general reading. Lebih baik, toh ini juga belum tentu terjadi, ini bisa aja cuman untuk beberapa orang aja. Kalau memang yang dirasa seperti ini, silakan konsultasi secara personal aja ya, karena konsultasi secara personal pada siapapun yang bisa membuat kalian nyaman lah ya. Maksudnya nggak harus sama satu orang, tapi sama siapapun di luar sana. Kalau kalian nyaman untuk berkonsultasi, silahkan konsultasi gitu ya, kalau memang kalian merasa seperti itu kejadiannya gitu. Saya cuma bisa bilang sampai situ aja karena ujungnya ini ada cabang, dan ini kan general reading ya. Itu aja sih ya. Apalagi ya, apa yang mau saya sampaikan ya, kira-kira itu yang jelas gitu. Sebenarnya bukan berarti mereka tidak saling mencintai ya pasangan di sini. Bisa jadi saling mencintai, cuman ada hal yang tidak dibawa ke permukaan. Kalau ada yang kurang gitu, ada yang diinginkan gitu, itu tidak coba diungkapkan. Berharapnya pasangannya tahu gitu dan melakukan inisiatif. Nah, dari hal-hal kecil itu sih yang bisa membuat ketidakpuasan dalam hubungan ya, sehingga begitu ketemu orang lama segalanya bisa berubah gitu. Kayaknya gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini, dan kalian sama-sama bekerja keras kalau yang saya lihat, oke? Jadi dalam hal finansial nggak usah khawatir, tapi dalam hal lain ya mungkin perlu diwaspadai, oke? Itu saja dari kartu nomor berapa ini? Nomor terakhir alias kartu 4, grup 4, PL 4 ya. Jangan lupa like, comment, share. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Bye.